Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema yang menarik, karena kita tahu iman, ya, seperti kita tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan kita tahu hari ini kita akan membahas kesulitan adalah peluang, tak selalu hukuman. Kita tunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau begitu amat teramat dan sangat baik dalam hidup kami. Setiap problem pergumulan kami Tuhan, kami tahu bukan hukuman yang Engkau berikan bagi kami, tapi Engkau izinkan itu untuk kami boleh lebih lagi dekat dengan Engkau. Kami boleh melihat peluang-peluang, kami boleh mengenal siapa kami boleh mengerti kelemahan kami, dan kami tahu bersama Yesus kami dapat lakukan perkara besar. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami. Dengan keberadaan kami, bahkan hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi mari Tuhan, Engkau berikan hikmat dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, biarlah sesuai dengan isi hati Engkau Tuhan, bukan kehendak hamba. Mari Tuhan, Engkau berkati waktu yang singkat ini. Boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, serta persekutuan kami dengan Engkau, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tahu bahwa banyak kali setiap problem pergumulan kita bilang, aduh, apalagi nih. Bahkan kalau ada orang-orang yang memang sudah biasa ada di dalam kesulitan, mereka anggap biasa-biasa saja. Ya, sudah takdirku. Bapak Ibu, dalam kekristenan kata takdir itu tidak ada. Waktu kita punya kesulitan, mau nggak kita bersama-sama dengan Yesus melihat ada peluang, ada hal-hal baru di depan. Tapi kalau kita katakan takdir, berarti sebenarnya kita sudah membuat diri kita apa? Lemah. Karena apa? Kita berpikir, ya takdirku. Memang sudah dari lahir sudah ditentukan seperti itu. Jangan mau. Miliki Kristus, hidup baru, dan kita diperbaharui bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Hanya beberapa ayat. Kita buka kitab Habakuk, pasal yang ketiga. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca silih berganti, cuma 3 ayat ya. Ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ya. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu ayat 18, kita sama-sama ayat 19. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Habakuk. Ini doa yang sangat indah. Ya. Sekalipun pohon arak tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 19 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjalan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya baca ulang sekali lagi ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini dahsyat ya Bapak Ibu. Di waktu kita lemah, tanpa Allah, kita akan makin terpuruk. Tetapi di waktu kita lemah, Dia kekuatan kita, kita bangkit. Ya. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Bapak Ibu tahu kaki rusa itu nggak gede. Kalau kaki istri saya itu gede, maka itu akhirnya dia bilang, saya mesti turunin lagi, nggak apa-apa. Tapi saya bersyukur kaki istri saya gede, karena waktu kalau ibu-ibu mengandung itu kan bawa beban ya, jadi kuat. Tapi kalau kaki rusa lebih dahsyat, dia itu kecil loh. Dan lihat, kalau Bapak Ibu lihat rusa, ya, begitu kita lihat, kita siap-siap mau bidik dia, sekejap aja, tuk tuk tuk, dia lompat. Ya, jadi kalau kita perhatikannya, kakiku seperti kaki rusa,
Ia membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, sedikit gambaran. Kalau nanti kita udah ke Israel, jangan kaget. Di sini kita nggak pernah lihat ternak itu ada di tebing-tebing, di bukit-bukit batu ya. Tapi itu di antara bukit batu yang terjal begini, hewan pun naik. Bahkan di sana, dia lebih tenang. Kenapa? Kalau di Israel atau di padang gurun sana, itu rumput sulit. Cuma hanya ada di celah-celah batu, dan waktu tumbuh, ya, pohon-pohon itu yang berduri, nah, waktu dia mulai keluar tunas-tunas yang baru, disitulah makanan mereka. Dan mereka naik. Bahkan domba kambing itu naik di pohon loh. Di sini kita nggak pernah lihat ya. Ya barangkali kalau kita lihat paling kucing. Kucing naik ya. Itu pun kita udah bingung. Kok kucing bisa manjat? Ya bisa. Apalagi kambing yang tidak punya cengkraman, kuku. Dia bisa naik loh. Jadi jangan kaget. Dia naik sampai ke puncak itu pohon. Jadi itulah kehebatan Allah kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, kita belajar dari iman Habakuk ya, dari doa Habakuk ini sangat luar biasa. Meskipun gagal ya, panen, ladang tidak menghasilkan, jangan mengeluh. Tapi apa? Mari kita bersuka cita bersama Tuhan. Maka itu saya senang sekali. Firman Tuhan yang diubahkan. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah, waktu kita terpuruk dan kita tetap biarkan, ya, kita tidak mau dekat dengan Tuhan, maka kita makin terpuruk. Semua akan terjadi. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, apapun yang tidak mungkin bagi kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi kalau kita punya pergumulan saat ini, punya tantangan, jangan pernah katakan begini, ah mana mungkin ya. Kemarin kami layani, ya mau dibilang pengusaha hebat lah. Tapi tantangan, saya katakan, jangan pernah takut. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi alam tidak ada yang mustahil. Iya, Pak, itu benar nggak sih? Ada orang yang mau jual rumah 600 juta, ditawarin 3 juta. Ngeledek ya Pak ya? Iya ngeledek. Tapi coba waktu dia tidak lagi jual dan dia cuma berpengharapan kepada Tuhan, lakunya berapa no? 1,2 miliar. Amin. Jadi kalau saat ini kita bermimpi, mari bermimpi bersama Tuhan. Nah, kita lihat Habakuk. Apapun yang terjadi dengan Habakuk saat itu waktu dia memimpin bangsa Israel, dia cuma berdoa dan dia bersuka cita. Oleh sebab itu dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar hidup dengan iman, bukan dengan kekuatan kita. Oh saya mampu, oh saya sehat, oh saya bisa ini dan itu. Maaf Bapak Ibu, saya ini udah pernah jadi kuda kepang. Jam 5 pagi harus keluar dari rumah. Ya, kami ini nggak dibawa siapa-siapa, tapi kami punya yayasan yang dimana kami harus bergerak, dan memang waktu itu ada beberapa tempat karena pos pelayanan banyak, saya mesti keliling. Ibu Ros waktu itu mesti tanganin di radio dalam ya. Wah kita keliling. Pulang malam. Digaji? Nggak digaji sama siapapun. Tapi Tuhan tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan. Kesulitan sekarang ini, kata Habakuk, dia sudah alami. Bangsa Israel itu sudah alami, dan kita lihat itu bukan main-main, bukan cuma dongeng, bukan cuma hiasan, tetapi nyata dalam kehidupan mereka. Allah berikan makan loh. Masa kita milik kepunyaan Allah, Allah biarkan? Jangan takut. Jangan pernah takut. Ya. Bapak Ibu, dari khotbah kita tema maupun firman Tuhan ini sangat jelas, ya, bahwa Habakuk mengingatkan kita. Nabi Habakuk mengungkapkan
keteguhan hati untuk bersuka cita di dalam Tuhan, meskipun berada dalam kesulitan yang sangat sulit sekalipun. Mari bersama Tuhan. Coba kita lihat ya, Bapak Ibu yang punya pergumulan, benar nggak kita bisa mampu untuk menghadapi pergumulan itu tanpa Tuhan? Nggak mungkin. Gila iya. Iya, menghadapi hidup ini aja, dulu saya nggak pernah berpikir punya rumah. Tapi begitu istri selalu siapin apa? Nasi ikan asin. Saya bilang, aduh kami orang Ambon tuh nggak makan ikan sampah. Ikan asin tuh buat kami sampah. Kami tuh makan ikan seger. Dibilang belagu amat. Ya, saya bilang Tuhan, saya nggak bisa bela diri. Tapi mari Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Waktu kami tanganin kerusuhan Ambon, tanganin traumatik mereka, sambil jalan di pinggir laut, ada salah satu nyong Ambon ini, dia mau main di laut sama panahnya dia. Terus saya katakan, Bung, kau dapat ikan bawa sini ya? Bener, ikan gede. Padahal baru jarak dekat ya, memang kalau di Ambon tuh banyak ikan. Jadi di pinggir laut aja kita bisa tombak, ya. Mau pilih aja ikan yang mana, tuk tuk gitu. Karena jernih airnya ya. Jadi kalau orang bilang pulau yang indah atau pantai yang indah di Indonesia, saya belum tahu seindah di Maluku. Karena semua bening, tinggal jadi nggak ada. Kalau orang duduk pakai pancing begini, kami bilang dia sakit jiwa. Besok nggak ada tuh lagi dia. Kenapa? Karena nggak ada orang di Ambon itu duduk, enggak. Mancing pun di sana tuh sambil jalan perahunya, tinggal tarik, ikan udah diangkat gitu ya. Nah, oke. Dan saya mau katakan begini, bahwa hidup ini, waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan nyatakan kasih dan kuasa-Nya. Waktu Ibu Ros katakan begitu, saya bilang, waduh, Tuhan, tunjukkan dong. Ini dia datang. Maaf orang Sumatera yang ikut ya. Mereka bilang apa? Mana bisa makan, amis. Saya senyum aja. Dia cari itu, maaf ya Bapak Ibu, kalau kita mau bikin ikan asar itu ya, sebenarnya bukan arang. Tapi mari kita cari sabut kelapa dan bakar sabut kelapa, asap dari sabut kelapa dan apinya itu membuat ikan itu lebih enak dan nikmat. Maka itu kalau orang bilang bikin ikan bakar, bikin bakaran, nggak lawan seperti orang Indonesia Timur. Begitu jadi rebutan, habis, cup. Gimana, Bung? Cari lagi dong. Waduh, tadi bilang amis, kok sekarang enak tanpa ada bumbu. Jadi itulah jawaban. Kalau kita berkeras antara suami dan istri, tidak akan selesai. Tetapi waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya, kita akan melihat. Oke, dalam hal ini ya, kesulitan orang percaya harus memiliki untuk bersuka cita dalam Tuhan dan memandang situasi dan persoalan ya. Bahkan kita lihat perbandingan antara dunia dan kepercayaan kita dalam kekristenan itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau persoalan orang-orang duniawi, orang-orang di luar kekristenan itu menganggap suatu kutukan, dosa, bahkan sudah takdirnya. Tetapi kita dalam kekristenan bukan takdir. Hal itu membuat iman kita semakin dekat lagi dengan Tuhan. Dan membuat kita lompat 2 step ke atas bersama-sama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini dengan kisah, kalau kita lihat penderitaan Yesus ya, Habakuk, Yesus yang punya penderitaan, pergumulan, tidak bersalah tetapi disalahkan dan harus mati dihukum dengan hal yang dibilang kutukan di kayu salib, hanya untuk kita manusia. Karena apa? Dia lakukan itu karena dia tahu bahwa Allah punya rencana dalam kehidupannya untuk manusia
yang percaya kepadanya memiliki sorga yang dijanjikan. Bapak Ibu yang dikasihi, kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa hal ya, sesuai dengan tema kesulitan adalah peluang, tak selalu hukuman. Kalau orang bilang kesulitan gini, aduh, hukuman apa lagi nih yang Tuhan beri? Oh jangan. Kalau kita katakan itu berarti kita mengutuki diri kita sendiri. Bapak Ibu, kita belum seperti Ayub. Ayub ya punya segala kelimpahan, punya anak-anak. Tapi coba, anak-anak satu pun tidak takut sama Tuhan. Semua berbuat dosa, tapi Ayub datang. Dia selalu melakukan korban bakaran untuk mentahirkan anak-anaknya. Dan saat iblis datang kepada Allah, waktu Allah bertanya, "Iblis, dari mana kamu?" "Saya habis mengelilingi bumi dan saya melihat hambamu Ayub, tapi saya tidak bisa menyentuh dia karena engkau melindungi." "Bisa? Coba jangan melindungi, saya hajar habis." Tuhan bilang, "Mau, silakan. Tapi ingat, nyawanya bukan cuma Ayub, tapi kita orang percaya milik Allah." Dan apa yang terjadi? Iblis mulai hajar Ayub. Apakah Ayub bilang, "Tuhan, ya kalau saya percaya engkau kayak begini, udah deh saya mati deh." Tidak. Bahkan istrinya pun bilang, Ayub menyangkal Tuhan dan mati aja udah. Ayub bilang, "Perempuan seperti apa kamu ini?" Dia tetap. Dan dia katakan buat Tuhan apa? "Tuhan, saya lahir telanjang. Saya kembali kepada engkau pun telanjang. Tidak ada problem." Apa yang Ayub dapat? Ayub mendapat berlipat kali ganda dari apa yang dia alami. Nah, mari contoh-contoh hal ini yang sebenarnya bukan cerita fiktif dalam Alkitab, tetapi ini kenyataan yang diangkat sebagai bukti sejarah bahwa kita orang percaya jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Ya. Oleh sebab itu dari tema kita hari ini, kita akan melihat yang pertama, peluang dalam kesulitan. Bapak Ibu, saya mau katakan peluang dalam kesulitan. Sebelum kita masuk, saya mau cerita. Waktu COVID semua dalam hal ketakutan gak sih? Barangkali gak ada ya. Karena saya lihat Bang Nafe masih mundar-mandir sana sini ya. Masih ke Depok gitu ya Bang Nafe. Sampai begitu dibilang, "Ayo kita buka." "Ayo, siapa takut?" Saya bilang hebat juga nih. Hebat. Line begitu datang, saya lihat ya. Maaf, sekarang jadi cantik-cantik. Dulu datang, aduh. Saya ingat ya, tapi ya unik semua. Karena memang itu dalam hal COVID yang memang mau dibilang secantik apapun kita semua sama kayak penjahat. Iya, semua tutup muka. Maka itu maaf, kemarin saya lihat dalam persiapan khotbah saya begitu buka medsos, apa yang terjadi? Ternyata hati-hati. Yang pakai cadar itu bukan wanita loh. Iya, begitu dibuka, buset, habis tuh orang. Ini kejahatan. Nah, jadi hati-hati. Di dunia ini nggak aman. Jadi kalau bilang aman, ya kalau Nia datang udah enak Nia. Iya. Kalau waktu pada datang di sini saya lihat, aduh, semua sama aja ya. Ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi sama, udah beda. Line yang tadinya biasa langsing udah mulai sedikit. Oke lah, apapun kata itu, tapi sudah pasti berbeda. Tapi saya mau katakan, waktu COVID, Bapak Ibu tahu, istri saya bingung, stres. Dia bilang begini, "Tuhan, ini apa yang terjadi?" Saya bilang, "Jangan, ada rencana Tuhan." Lah, kita mesti hidup bagaimana? Orang bawa tiap hari ikan, tiap hari buah. Akhirnya kita bisa berbagi ya. Nggak tahu Mama Erno kebagian juga nggak ya waktu itu ya? Oh, nggak kebagian ya? Tapi ya biasa yang pertama-tama ya pasti kebagian. Ayo.
begitu ya. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Akhirnya saya yang biasanya minum kopi, saya suka bikin teh tarik, ya, bisa. Dan itu kita bikin kopi Fragen, itu jadi apa? Larisnya kemana-mana. Ibu Ros yang masak sambil berpikir begini, aduh, kita makan apa ya? Sambal gosong. Tapi sekarang jadi sambal apa, non? Sambal ireng. Bapak Ibu tahu kalau buka Instagramnya Ibu Ros yang pada makan. Cuma saya belum pernah coba. Karena saya lihat mereka makan, aduh, teman-temannya Keisha sambil kerja, itu lahap. Saya bilang, cabai kok dimakan begitu? Karena memang cocok dengan apa saja. Karena apa? Waktu kesulitan, kita tidak melihat kesulitan, tetapi kita katakan, Tuhan, apa rencana Tuhan di balik ini? Bahkan Ibu Ros bilang begini, waduh, kalau nanti semua harus pakai masker sampai kapan nih? Sampai saya ada satu untuk masker, itu kayak moncong babi, jadi taruh begini, gitu ya. Saya pikir, saya kalau lihat di kaca, kita nih udah kayak orang rabies ya. Itu kalau taruh itu baru taruh masker kan, jadi nggak terlalu rapat deh. Tapi saya pikir masker itu bagus kok. Coba kalau yang flu pakai masker, pasti cepat sembuh. Karena apa? Panas, ya. Sama seperti kita uapin. Nah, oleh sebab itu waktu dia katakan begitu, saya bilang jangan. Tuhan punya rencana. Pasti kita akan normal kembali. Karena apa? Gak bisa lihat. Dia bingung. Pi, kalau kamu pakai masker terus, saya takut nanti kamu tuh mulai dari hidung ke bawah putih, di atas hitam. Jadi waktu jalan kalau foto orang pikir itu belang-belang begitu ya. Saya bilang gak apa-apa lah. Yang penting kita gak jadi macan ya. Tapi jadi aneh. Tapi saya katakan, bersama Tuhan kita melihat ada peluang yang baru. Akhirnya potensi kita yang terpendam keluar. Dan bersyukur. Itu luar biasa. Saya pikir kalau kopi saya bikin sendiri, saya nikmati. Ternyata, kalau dipesan, maaf, kita bawa ke Bogor, ke Tangerang, kalau udah dipesan, waduh, berapa cup itu Ibu Ros ya. Nah, dan sambal ireng sampai sekarang masih tetap laris. Bahkan pemesanan, cuma cabai masih naik ya. Jadi kita tunda dulu. Nanti cabai turun baru kita bikin. Oleh sebab itu yang pertama, peluang dalam kesulitan. Kesulitan dapat memicu ya kreativitas yang baru. Sesuatu yang tidak pernah kita duga kita bisa lakukan, akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau kita lihat kesulitan dan kita cuma meratap ya kehidupan kita, kita tidak akan melihat peluang itu. Jadi kalau kita lihat peluang dalam kesulitan, kesulitan dapat memperkuat karakter ya dan ketahanan hidup kita. Jadi waktu terjadi sesuatu, kita anggap aja biasa. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Bersyukurlah kita datang ke Jakarta, sudah ada tempat di mana kita bisa numpang ya. Tapi Bapak Ibu tahu kalau waktu saya datang, nggak ada tempat. Bahkan emper-emper toko pun yang kita mau tidur disiramin air. Coba, emper toko. Bagaimana tuh coba? Tapi saya mau katakan begini. Apakah kita merana tentang kehidupan ini? Ya kita harus tunjukkan. Ini bukan harus manja loh. Kita harus menunjukkan apa kemampuan kita untuk kita bisa bertahan hidup. Contoh, kita pernah tahu nggak waktu kita di dalam kandungan, apa makanan kita? Dan bagaimana hidup kita? Apakah kita bebas menarik oksigen seperti saat ini? Enggak. Coba kita lihat. Ya. Mulai dari embrio jadi janin, ya, berkembang. Itu di dalam air. Yang cuma ya udah begitu aja terapung-apung. Sekali-sekali kalau rasa nggak enak dia tendang aja. Ya akhirnya ibunya kaget. Kok gitu ya. Tapi coba kita lihat, kok bisa hidup?
Ingat, manusia bukan katak. Bukan hidup di dua alam. Tapi manusia tetap bernafas dengan paru-paru, dan oksigen adalah salah satu penentu kehidupan manusia. Tapi kita lihat, sebelum kita lahir dari kandungan ibu kita, kita bergumul dan kita menghadapi. Sekalipun ibu kita sakit, tidak makan. Ada ya Ibu Ros? Waktu Ibu Ros mengandung, bau nasi bisa dicium nggak? Ada orang nggak bisa. Lihat nasi aja, gitu ya. Tapi coba, bayinya sehat. Kenapa? Karena bayi itu dia punya ketahanan khusus. Itulah hebatnya Tuhan. Jadi sebagai manusia, waktu kita dalam kesulitan, mari kita jadi seperti seorang jani di dalam kandungan ibu kita. Kita bisa bertahan sampai 9 bulan 10 hari kita lahir ke dalam dunia ini dengan hal yang baru. Dan kita bisa hadapi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi peluang dalam kesulitan dapat membuat, ya, membuka jalan, ya, memberikan peluang dalam kehidupan kita untuk sesuatu yang baru. Ini hal-hal yang tidak pernah kita duga. Mana mungkin sih? Maka itu kemarin kami layani Bapak pengusaha ini. Dia katakan apa? Pak Pendeta, saya juga bingung. Saya ini orang yang tidak pernah tahu usaha yang sekarang ini saya jalanin. Tapi kok bisa ya? Saya bilang bisa. Bisa. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Maka itu ada orang sekolah dengan disiplin ilmu yang demikian, tapi waktu dia kerja berbeda. Dan dia lebih mahir di bidang yang lain. Kenapa? Karena dia ingin mengeksplorasi, ya, kemampuan dia. Semua yang terpendam itu dia ingin keluarkan dan dia menjadi apa yang Tuhan inginkan. Nah ini, jadi peluang dalam kesulitan itu ada. Kalau kita lihat kesulitan saja, kita tidak akan keluar dan tidak mendapat peluang itu. Yang kedua, tidak selalu hukuman. Kenapa? Kesulitan itu ada sesuatu yang baik. Jadi waktu kita mendapat tantangan, mari kita katakan, Tuhan, kesulitan adalah sahabat saya. Untuk membuat saya lebih dekat dengan Engkau. Untuk membuat iman saya makin lagi tertuju kepada Engkau. Membuat saya makin percaya diri bahwa bersama Engkau saya bisa lakukan perkara besar. Nah yang kedua, ya, tidak selalu hukuman. Jadi kalau ada persoalan kita katakan, wah ini kutuk lagi nih. Kita lihat dulu. Hei, ya teman, kutuk ini dari kamu atau memang kamu sengaja hidup dalam kutuk? Nah ini. Jadi waktu ada orang-orang yang kami layani sekarang ini, ya, waktu dia datang, Pak Pendeta gimana nih? Saya bilang bisa. Segala sesuatu bersama Tuhan kita dapat lakukan perkara besar. Kalau Bapak Ibu mau. Dan dia katakan, aduh, apakah ini udah oh enggak, bukan takdir. Tapi mau nggak kita beresin dari akar? Hal yang terjadi sekarang ini bukan dampak dari waktu Bapak dan Ibu menikah. Nah waktu dilayani saya katakan, usia segini, gini nih, Ibu ada apa nih? Dia senyum-senyum. Kenapa Ibu tersenyum? Dari awal cuma diam. Kok sekarang tersenyum? Iya. Usia segitu ada hal gini. Oke. Mari kita selesaikan dengan Tuhan. Selesai. Itu berapa kali pertemuan, None? 3 kali udah enak ya? Pertama datang, 2, masih 3 kali. Dia sudah melihat apa yang Allah kerjakan. Nah, inilah. Jadi waktu kita punya kesulitan, ini sebenar. Jangan lihat bahwa kesulitan ini sebagai hukuman. Betul, Yesus dapat hukuman karena memang dosa kita. Yesus mengalami kesulitan karena kita. Dan dia ingin supaya kesulitan kita dia pikul. Dan mau nggak kita serahkan kepada dia. Waktu kita serahkan kepada dia, 2 Korintus 5 ayat 17 katakan apa? Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ini kita berjalan nih, menuju kepada Yesus. Supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Tapi ya, yang lama sudah berlalu ini kita masih mau menarik yang lama atau tidak? Contoh,
Hari ini ada yang pakai baju tidur nggak datang ke sini? Nggak ada, puji Tuhan. Tapi kalau di luar negeri jangan kaget. Orang kemana-mana pun masih pakai baju tidur. Ya, sebenarnya buat saya ini sesuatu yang kurang baik. Karena baju tidur untuk tidur. Nah, waktu kita bangun, kita mau adakan kegiatan, mari tinggalkan. Jangan bawa baju ini. Memang baju tidur tuh kadang-kadang enak, nyaman. Tapi mari kita tinggalkan. Piyama, ya, kita lepas, kita ganti baju untuk kita berkegiatan. Tapi kalau ini kita bawa terus, dilihat orang bagaimana coba? Waktu masuk mall. Tahu piyama ya? Piyama tuh kan, ya. Begitu masuk mall dengan piyama gimana? Ih, ini orang sakit ya? Atau baju dari rumah sakit kita pakai untuk berkegiatan. Enak nggak dilihat orang? Wih, ini orang dari rumah sakit ya? Nah ini, yang mestinya kita tinggalkan. Waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, hal yang baru kita akan melangkah bersama Tuhan. Yang lama mari kita tinggalkan. Jangan lagi kita mau untuk mengikut atau merebut atau menarik yang lama lagi bersama-sama dengan kita. Sampai kapanpun kita akan jatuh bangun. Karena apa? Kita tidak mau tinggalkan. Kita menganggap bahwa yang lama ini kan lebih nikmat. Kalau saya dulu habis makan, aduh Coca-Cola, Fanta, Sprite, apalagi soda gembira, aduh pakai susu, enak. Bapak Ibu tahu? Ada anak 20 tahun, kurang minum air putih, selalu minum soda, cuci darah. Pilihan ada tangan kita. Waktu kita bersama-sama dengan Allah, apapun yang kita nikmati, tetap nikmat. Ada teman, waduh kalau mau minum tidak pernah mau sentuh air. Begitu divonis cuci darah, mulai saya bilang, ya, hadapi. Bertobat. Jadi mari, waktu kita mengalami kesulitan, katakan bahwa kesulitan bukan adalah hukuman. Ya, kesulitan tidak selalu merupakan akibat dari dosa. Kesulitan bukan berarti kita ada dalam dosa. Dan kita mari mengoreksi diri kita. Kalau kita ada dalam dosa, mari kita tinggalkan. Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Tidak selalu hukuman. Terkadang kesulitan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk, ya, memberikan persiapan bagi kita untuk hal-hal yang baru. Yang tadinya kita menganggap waktu COVID datang yang biasa kami keluar rumah, jadi di rumah langsung saya katakan begini, oh ya, Tuhan punya rencana. Kalau selama ini kami harus keluar terus, ya, hidup dan usia kami habis di jalan, sekarang Tuhan bilang, ya Naaman, diam. Kami diam, ikuti. Dan memang Tuhan tidak permalukan. Wah, tiap hari dari pagi sampai sore sampai malam kita pesta di tempat ini. Bisa tanya tetangga. Karena apa? Bersama Tuhan, Tuhan tidak mempermalukan kita. Tuhan membuat kita ada dalam sukacita tertentu, bahwa kita tidak mengalami apa yang dibilang bahwa kita ada dalam satu kutukan atau dalam dosa, tetapi kita keluar. Ya, oleh sebab itu kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Habakuk ini, ya, adalah kegiatan bagian dari doa Habakuk, seorang nabi yang hidup pada masa-masa kesulitan, tetapi dia katakan apa? Kesulitan ini sebagai sahabat dia untuk membuat dia lebih intim dengan Tuhan. Waktu dia berbicara dengan Tuhan, dia bisa lepas. Tapi coba, kalau orang anggap kesulitan itu dosa, bagaimana dia mau ngomong sama Tuhan? Bapak Ibu hati-hati ya. Kalau kita ada di dalam hal tersebut, mari kita minta ampun dari Tuhan. Jangan sampai begini. Jangan sampai begini ya. Waktu kita berdoa, nggak amin. Udah kita tetap begitu aja terus. Begitu disentuh oleh istri atau suami kita, hilang. Bapak Ibu jangan mau.
Tapi mari, waktu kita tinggalkan dunia ini, kita bersama-sama dengan Tuhan itu lebih indah. Karena Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Maka itu dalam ayat ini, Habakuk menyatakan keyakinannya kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, ya, yang berat sekalipun dia mengalami sukacita. Jadi kalau kita punya kesulitan, angkat aja. Kalau nggak ada lagu lagi yang nggak ada di otak kita, ingat saja, hati yang gembira. Amin. Nggak apa-apa. Kita sambil goyang di kamar, goyang di rumah kita juga kadang-kadang kita lihat ya, kalau di sosial media itu, orang kadang-kadang goyang di tempat umum juga, dia udah nggak tahu. Yang malu, yang mana, dia nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting dia tampil. Tapi mari, kita bukan itu yang kita perlukan. Tapi mari, kita bersama Tuhan. Jadi di mana saja, pasang tuh hands free, dengar tuh lagu, ikutin aja. Orang mau bilang apa? Gak peduli. Lebih baik hubungan kita dengan Allah daripada kita terbuai dengan angan-angan, dengan segala bayangan, dengan segala ilusi ya, yang dibuat oleh dunia untuk menjebak kita. Tinggalkan. Yang keempat, Bapak Ibu, ya, dari firman Tuhan ini mengajar kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika menghadapi kesulitan sekalipun, mari berpegang kepada setiap janji Tuhan. Bahwa firman Tuhan katakan, bersama Yesus kita dapat lakukan perkara besar. Amin. Itu luar biasa. Karena itu janji firman Tuhan. Tuhan sanggup, ya, Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita yang lemah. Karena ingat, kita ini bukan orang yang super. Kita bukan robot, tapi kita manusia yang diciptakan oleh Allah dengan segala keinginan, kehendak, di mana waktu kita letakkan itu kepada Allah, maka kita mengalami kekuatan dan kita mengalami kemenangan bersama Dia. Habakuk mengalami kesulitan yang berat, tetapi tidak menyerah kepada keputusasaan. Dia datang kepada Tuhan dengan doa, ya. Sebaliknya, dia memilih untuk percaya kepada Tuhan lebih lagi dengan intim. Dan dia katakan, Tuhan, tantangan boleh datang, tapi saya yakin dan percaya Engkau punya rencana di balik itu. Jangan pernah katakan begini, Tuhan berikan cobaan ini, stop. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan bagi kita. Kalau Tuhan izinkan, yes. Supaya apa? Kita makin dekat, makin intim dengan Allah. Tapi kalau Tuhan berikan cobaan, apa kita mampu? Tidak. Ingat, Yesus saja dicobai oleh iblis. Bukan berarti Allah mencobai Yesus, anaknya. Tapi Allah izinkan itu untuk kita manusia melihat bahwa pergumulan di dalam dunia ini bukan main-main. Bapak Ibu, kalau pria itu ada berapa tak? 4 ya? Harta, takhta, wanita, apalagi itu? Ya paling sedikit 3. Dan Bapak Ibu tahu, negara dipimpin oleh pria itu mudah dirusak oleh satu wanita. Simpson, gue kuat, gue hebat. Tapi coba sama Delila, sayang, di mana kekuatanmu sayang? Mudah-mudahan ya kita kedengar kata begitu, jangan di luar kita terbuai. Bilang basi, ya. Oh, kekuatanku ada di tanganku. Diikat tangannya, putus ikatan. Akhirnya apa? Ya, istriku ini memelas terus. Jangan mau, ya. Wanita tuh pintar merayu, bisa, ya. Apalagi waktu dia mulai, ini nih, ibu-ibu, tolong anak-anak gadis, jangan ya pakai baju oke lah, sopan. Sekali-sekali boleh kalau jalan-jalan ya. Tapi begitu pakai yokensi ke gereja, terus dadanya agak sedikit coel gitu ya. Waduh. Terus hamba Tuhan tiap kali khotbah, waduh. Itu pencobaan. Tapi saya mau katakan begini. Waktu Simpson
tergoda dengan rayuan Delila, apa yang terjadi? Habis. Oh, kekuatan saya ada di rambut, dibotakin. Di mana kekuatan dia? Maaf, saya senang botak soalnya. Bukan berarti saya Simpson yang dibotakin, tapi botaknya saya ini waktu gereja mulai pertama kali dibakar. Yang orang cuma tahu situ Bondo lebih gede ya, tapi di Kediri itu aduh, kasihan kalau kita lihat. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau mulai hari ini datang kepada Engkau, karena ada banyak jiwa-jiwa yang meninggalkan Engkau. Saya botak. Dulu rambut saya bagus, kalau nggak rambut saya bagus, ya boros nggak tergila-gila. Apalagi kalau udah belah tengah kayak sidul. Nah, Ibu Ros sudah main mata aja begini, gitu ya. Bahkan kalau bawa mobil waktu itu ya, masuk di pas, stop dulu, stop, foto. Tadi malam apa? Emang ada apa? Kan tadi malam di TV, di TV. Bisa ya? Itu saking gantengnya Payan waktu itu. Waktu itu, bukan sekarang. Kalau sekarang ya udahlah. Kegantengan buat Tuhan. Yang penting apa adanya buat Payan. Puji Tuhan. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, waktu Simpson katakan demikian dengan rayuan, apa yang terjadi? Buta dan dia tidak berkuasa. Tetapi ingat, waktu dia katakan, Tuhan, berikan saya kekuatan yang terakhir. Dan saya harus tinggalkan dunia ini. Tuhan berikan, yes. Daripada kamu hidup, berbuat dosa terus, mari, pulanglah supaya kamu bersama-sama dengan saya. Apakah kita mau seperti itu?